Isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia kembali berembus jelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Adalah Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Gatot Nurmantio, yang kembali menggaungkan isu seputar PKI yang organisasinya telah dibubarkan sejak 12 Maret 1966. Dalam sebuah diskusi daring 19 September lalu, Gatot Nurmantio melemparkan isu kontroversial bahwa pencopotannya dari jabatan Panglima TNI pada tahun 2017 berkaitan dengan kebijakannya mewajibkan jajaran TNI untuk menonton film pengkhianatan G30S PKI. Menurut Gatot, saat itu ada seorang anggota partai yang mengingatkan untuk membatalkan niatnya itu. Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja Partai PDI, menyampaikan Pak Gatot, hentikan itu, kalau tidak pasti Pak Gatot akan diganti. Saya bilang terima kasih, tapi itu saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya. Dan memang benar-benar saya diganti. Selain isu pencopotannya dari jabatan Panglima TNI, Gatot Nurmantio juga meyakini ancaman PKI nyata. Menurutnya, ancaman PKI gaya baru berlangsung secara perang proksi. Saya mengamati tentang kemungkinan bangkitnya gerakan Partai Komunis Indonesia gaya baru. Ini diawali sejak (2008). Memang gerakan ini tidak bisa dilihat bentuknya, tetapi dilihat, dirasakan bisa. Bagi sejarawan J.J. Rizal, isu kebangkitan PKI seperti yang digulirkan oleh Presidium KAMI, Gatot Nurmantio, adalah jargon usang yang dikembangkan pada masa kekuasaan Orde Baru. Menurut Rizal, sejarah dalam pemahaman Orde Baru juga telah banyak dikoreksi sejak era reformasi 1998. PKI saya lebih melihat itu bukan angkat bangkitnya PKI atau akan bangkitnya komunis, justru akan bangkitnya Orde Baru, karena jargon inilah Orde Baru itu hidup melalui isu-isu G30S PKI akan bangkit, komunis sebagai bahaya laten. Itulah oksigen dari pemerintah kekuasaan Orde Baru. Jadi menurut saya yang harus kita sadari adalah ketika ini ramai, justru bahaya yang paling menyeramkan yang kita sudah pahami bersama dalam 3 kata, yaitu korupsi, kolusi, nepotisme yang merusak Indonesia, dan karena itu kita koreksi pada tahun 98 yang akan bangkit. Dan nyatanya, isu kebangkitan PKI yang dinyatakan Gatot Nurmantio bersambut di kalangan pendukung dan simpatisan kami di daerah. Salah satunya KAMI Karawang. KAMI Karawang tetap akan menggelar nonton bareng film pengkhianatan G30S PKI dan menggelar deklarasi di kawasan Rengas Dengklok, meski Pemda setempat telah menolak izin penyelenggaraannya. Rencananya Gatot Nurmantio dan sejumlah tokoh akan hadir dalam acara ini. Pemerintah sendiri tidak melarang ataupun mewajibkan masyarakat untuk menonton film pengkhianatan G30S PKI. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menegaskan yang dilarang pemerintah adalah kegiatan nonton bareng di masa pandemi yang kerumunannya berpotensi menimbulkan penularan COVID-19. Pemerintah tidak melarang, tapi juga tidak mewajibkan. Jadi silakan aja televisi yang merasa ingin menayangkan dan punya kontrak dengan pemegang hak siar, silakan. Yang mau nonton di YouTube juga silahkan. Pemerintah hanya akan melarang bila mana ada kerumunan, termasuk misalnya nonton bareng yang melanggar protokol kesehatan. Dan di alam demokrasi, setiap orang bebas untuk menonton maupun tidak menonton film pengkhianatan G30S PKI, apapun pandangan politiknya. Bukan lagi kewajiban seperti yang terjadi seperti di masa Orde Baru. Begitu pula dengan narasi tentang adanya ancaman komunis. Orang berhak untuk percaya maupun tidak percaya.
Toh, sejarah sudah dikoreksi dan diungkap seluas-luasnya sejak era reformasi. Tim Liputan Kompas TV. Menjelang Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, isu bangkitnya Partai Komunis Indonesia atau PKI seperti biasa hampir setiap tahun belakangan ini seperti hidup kembali didengungkan. Yang belakangan terakhir didengungkan oleh presidium kami, Gatot Nurmantio. Nah, sebenarnya bagi kita semua masyarakat Indonesia, apakah benar ada ancaman komunis atau PKI ini senyata-nyatanya di Indonesia? Atau sebaliknya, seperti yang kemudian ada juga yang dianggap orang atau dikemukakan sebagai pendapat seperti tadi dalam paket pengantar, ini isu lama saja mengenai kebangkitan PKI diembuskan untuk melancarkan agenda politik dari kelompok tertentu. Bergabung secara daring untuk membahas ini, Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara atau BIN, Pak Wawan Purwanto, dan juga ada Direktur Eksekutif Foxpol Center and Consulting, Pangi Syarwi Caniago. Biasanya dipanggil Bung Ipang. Bung Ipang, selamat pagi. Kita belum tes suara soalnya. Halo, pagi. Apa kabar? Kabar baik. Ya, terima kasih bergabung. Pak Wawan, Ya, aman ya suara saya terdengar dengan baik aman, juga? aman. Baik, kita ngobrol santai saja, biar pemirsa makin jelas. Saya ke Pak Wawan lebih dulu. Ya. BIN udah pasti tahu dong, Pak Wawan, ini benar ada PKI yang akan bangkit atau seperti apa sebenarnya? Sejelas-jelasnya, seterang-terangnya dari BIN yang selama ini mengetahui yang tidak kita ketahui, Pak Wawan. Ya. Ya, selama ini kan isu ya Mas ya, sehingga isu yang muncul macam-macam, tapi biasa itu pada setiap kali akhir September tentu muncul seperti itu dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Ya. Ya, tapi secara prinsip setelah kita faktual dicari dan secara faktanya memang ya tidak kita temukan adanya hal-hal semacam itu. Dan kita tentu juga antisipasi, andai kata ada hal yang mengarah ke seperti itu, sebab kita juga tidak akan melakukan pembiaran. Oleh karenanya kita tetap memberikan yang terbaik lah, kenyamanan bagi masyarakat ini untuk tetap fokus pada tugas-tugas keseharian dan juga fokus bagaimana membangun masyarakat ini dengan sebaik-baiknya tanpa lantas terkontaminasi oleh beberapa pemikiran-pemikiran yang notabene itu menjadi agenda tahunan di bulan September. Tapi kita ingin semua pihak tetap menahan diri untuk tidak terprovokasi adanya gerakan-gerakan tertentu yang juga ingin membangkitkan emosi ataupun rasa tidak senang, permusuhan dengan satu dengan yang lain. Kita ingin smooth dari semuanya ini, dan sampai saat ini TAP MPRS nomor 25 tahun 66 juga masih tetap berlaku, tidak pernah dicabut, ya kan? Kemudian juga kalau ada ribut-ribut mengenai RUU HIP itu juga tidak dilanjutkan, tidak ada itu. Kemudian mengenai larangan menonton film G30 SPK juga tidak ada. Jadi silahkan mau nonton tidak ada masalah. Mau di YouTube juga digelar terbuka, mau setiap hari nonton juga tidak masalah. Jadi kita tidak, artinya tidak lantas bahwa situasi dalam bahaya ataupun seperti itu tidak. Tapi ada ya. Ini jadi terang begitu kan Pak Wawan dari BIN. Cuma begini kan tadi di paket pengantar juga ada pernyataan dari Pak Gatot Nurmantio. Tanpa ingin memperpanjang pernyataan Pak Gatot atau memperdebatkan pada pagi hari ini pernyataan Pak Gatot. Kan bisa saja yang dikatakan Pak Gatot itu benar adanya dalam artian begini, Pak Wawan. Ideologi komunis kan tidak pernah mati. Dia bisa saja ada dan kemudian bangkit lagi. Makanya sebutnya kan laten begitu. Nah, kalau kata Pak Gatot, sejak 2008 dia yang aktif di TNI merasakan itu. Tentu tidak persis seperti komunisme seperti di tahun 65 atau apa dalam bentuk partai dan lain-lain. Tetapi ini harus tetap kita rasakan atau jaga, waspadai begitu. Nah, hal-hal semacam itu pun ada atau tidak menurut BIN? Atau apakah ini juga tetap diwaspadai selama ini oleh BIN, Pak Wawan?
Kalau kewaspadaan nasional dari semua unsur yang bertentangan dengan Pancasila pasti kita waspadai. Tidak mungkin tidak. Ideologi yang bertentangan dengan Pancasila pasti akan tertolak. Tidak boleh berada di negeri kita. Itu kan sudah komitmen kita sebagai negara bangsa, ya, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, maupun ini semuanya kan menjadi satu paket kebinekaan. Dan kita juga sadari bahwa apa yang terjadi dari tahun ke tahun, kita tentu juga melakukan upaya-upaya penelusuran lebih lanjut terhadap ideologi apapun yang ada di dunia ini yang mencoba berpengaruh, yaitu melalui perang proksi ataupun sejenisnya, untuk kita lakukan upaya-upaya supaya tidak bisa masuk. Jadi tidak lantas kita lakukan pembiaran juga tidak. Tapi kalau misalnya ini terus digelurakan dan sebagainya, ya itu menurut saya di bulan-bulan seperti ini ya sekarang itu September, Oktober, nah ini kan itu agenda tahunan. Oleh karenanya ya kita tidak kaget. Akan tapi ini semua tidak perlu lantas menjadikan kita semua gelisah. Karena sampai sejauh ini semuanya baik-baik saja ya. Yang kita lihat begitu. Oke, Pak Wawan, saya pindah dulu ke Bung Ipang. Bung Ipang, kalau Anda sendiri melihatnya ini seperti apa? Berarti kalau kata Pak Wawan, BIN sih tidak melihat apapun berkaitan dengan ideologi komunisme ini muncul kembali dan lain-lain. Jadi ini agenda politis saja atau bagaimana? Anda melihatnya seperti apa, Bung Ipang? Ya, soal agenda politik atau tidak, memang biasanya kan kalau menjelang Pilpres, itu biasanya memang digoreng kadang-kadang untuk agenda politis. Tetapi ini pertanyaannya kan juga Pilpres masih lama, jauh dari suasana Pilpres. Ya. Sebenarnya kalau boleh mengingatkan pemirsa, ini jelang Pilpres 2019, supaya gampang kita menyebutnya Jokowi versus Prabowo jilid kedua waktu itu, isu PKI ini dikaitkan dengan kerabat Pak Jokowi. Nah itu tuh ya pada saat itu. Kira-kira hal ini yang kemudian kita dengar terus sampai sekarang. Betul saya? Kira-kira begitu? Iya betul. Dulu itu terjadi ya, bagaimana itu sangat efektif ya untuk mengambil segmen pemilih misalnya yang daerah-daerah yang memang tidak suka dengan ideologi-ideologi berbau komunis itu. Nah, yang kedua adalah kalau misalnya sekarang kita ingin mengatakan gejala-gejala misalnya, masyarakat kadang-kadang itu percaya dengan realitas gejala yang ada, misalnya walaupun ada misalnya yang dianggap menyusup ke DPR untuk mengubah atau mengedit Pancasila menjadi Ekasila, Trisila, melalui salah satu partai tertentu untuk menyusup, untuk melakukan propaganda, walaupun sebetulnya itu Bandungnya masih jauh, karena untuk mengubah Pancasila itu butuh amandemen, itu bukan pekerjaan yang serampangan juga, dibutuhkan proses politik yang panjang gitu untuk menuju kalau ada yang ingin mencoba-coba atau cek ombak untuk melihat reaksi publik, mungkin bisa dianggap begitu untuk mengecek aja dulu kekuatan di DPR ini gimana sih gitu. Ya. Nah, tetapi jadi isu-isu kebangkitan PKI ini seperti ketemu baranya dengan sekamnya begitu ketika ada hal-hal di DPR. Kalau faktualnya kan kemarin ada RUU HIP dan segala macam. Oh, Pancasila mau diubah sedemikian rupa, diubah untuk adaptif dengan situasi seperti sekarang maksudnya. Tapi isu inilah yang kemudian dibelak-belokkan sedemikian rupa. Itu yang terjadi. Begitu ya maksudnya, Bung Ipang? Iya, karena ada rangkaian bentangan empiris kausal sebab akibat. Karena ada gejala misalnya hari ini banyak yang ulama sedang ceramah dibacot, nah itu dikaitkan oleh publik. Ini kan model gaya komunis masa lalu, seperti itu membusui ulama, seperti peristiwa pemberontakan di PKI Madiun tahun 1948, semua ulama, santri dibantai. Gitu. Kemudian ada tahun 1926 pemberontakan awal, lanjut ke 19 di Madiun 48, kemudian puncaknya di tahun 1965
dengan pembantaian para jenderal, dan itu pun dibilang agenda yang sebetulnya itu adalah manipulasi atau dianggap itu bagian desain dari TNI Angkatan Darat gitu. Jadi konspirasi atau propaganda yang dilancarkan oleh TNI Angkatan Darat di bawah Jenderal Soeharto. Ya. Nah kemudian gerakan PKI ini dianggap sudah selesai karena 32 tahun ruang geraknya terbatas, sudah nggak bisa lagi di bawah komando Jenderal Soeharto, agak rumit untuk bergerak. Di era Pak SBY pun dianggap agak sulit lagi karena itu ya mertuanya adalah yang menumpas G30 SPKI sendiri, dianggap begitu. Jadi, nah seolah-olah karena di era Soekarno itu PKI tumbuh subur, kemudian di era Pak Jokowi dikaitkan juga ini ada kemungkinan tumbuh subur lagi gitu, ada ruang gerak untuk mereka karena bisa mendompleng kepada kekuasaan gitu. Nah ini yang kemudian kecurigaan publik yang ada gejala-gejala seperti itu. Nah saya pikir sederhana saja kalau Pak Jokowi untuk menyelesaikan tuduhan itu, supaya clear masalahnya, ya bilang aja. Misalnya ada statement beliau, ayolah nonton bareng silakan. Jadi jangan sampai statement itu nggak keluar. Nah ketika ada tantangan dari Pak Gatot, itu yang menimbulkan kecurigaan publik. Kenapa tantangan itu nggak diambil langsung aja oleh Pak Jokowi? Ngapain harus ada beban gitu? Ya udah, kalian mau nonton seperti statementnya Pak Menko Polkam misalnya. Kalau mau nonton silakan gitu kan. Ikuti agenda protokol kesehatan. Kemudian jangan kerumunan. Kalau mau nonton di YouTube juga bisa. Artinya tidak ada rezim atau pemerintahan sekarang untuk menghalang-halangi untuk nonton bareng G30 PKI sesuai dengan momentumnya. Bukankah hal tersebut sudah disampaikan begitu, Bung Ipang? Kurang kuat hal itu kalau tidak dilangsungkan oleh pemimpin pemerintahan seperti Presiden Jokowi begitu atau gimana? Sebetulnya kan Pak Gatot ini menantang Pak Jokowi karena dia seolah dipecat, ya, diberhentikan sebagai jenderal. Ya. Ini adalah santer yang berselancar di publik ya, isunya adalah dan apa yang beliau sampaikan, saya diberhentikan menjadi panglima karena nonton bareng. Nah kalau itu dikelirkan oleh Pak Jokowi, ya sekarang ayo kita nonton bareng. Karena bisa saja Bapak misalnya Pak Gatot diberhentikan bukan karena nonton bareng itu, tetapi karena Bapak seperti mengambil panggung untuk pilpres gitu. Bisa saja. Cuma kan ini tidak clear disampaikan Pak Jokowi, seperti nanggung-nanggung gitu. Jadi masih kepala dilepas, ekor dipegang. Jadi kalau Bung Ipang jadi presiden, ajak aja Pak Gatot Nurmantio sekarang untuk nonton bareng gitu ya. Gitu. Ajak Pak Gatot, ayo dong kita nonton bareng dong. Kalau memang gara-gara nonton bareng, Pak Jenderal Gatot diberhentikan oleh saya ajak nonton bareng gitu. Itu supaya clear gitu. Jadi tidak cukup, sekali lagi tidak cukup hanya Menko Polkam, Pak Mahfud MD untuk menyampaikan itu gitu. Oke, baik. Bung Ipang sedikit lagi. Menurut amatan Anda mengapa isu PKI ini apapun bentuknya begitu masih ada sebagian kelompok masyarakat yang bisa menerima ini sebagai sesuatu isu yang kemudian jangan-jangan benar ya, paling tidak sampai di situ begitu. Mengapa itu terjadi di Indonesia? Ya karena kan begini, yang namanya misalnya sekarang ada gejala-gejala tadi, ada mata kuliah pelajaran sejarah mau dihilangkan ya, dan itu sudah tidak wacana, sudah agak serius. Itu semakin memperkuat hantu PKI itu gitu. Nah seolah-olah tuduhan memang ke sana itu karena ada yang mengatakan ada propaganda, ada yang mendesain, ada yang sedang menyusup ke kekuasaan. Bahkan Jenderal Gatot sendiri bilang kan, Purnawirawan ini bilang ini sudah mulai masuk ke Angkatan Darat, sudah ada di kepolisian, sudah ada di pemerintahan, di lingkarannya Pak Jokowi sudah ada. Nah tambah lagi misalnya yang tadi itu ada ulama dipersekusi gitu, kemudian ada ilmu mata pelajaran sejarah mau dihilangkan, kemudian ada ulama yang ditusuk gitu. Nah ini yang membuat mereka makin meyakini padahal ini hantu misalnya. Hantu yang menurut mereka ya model PKI yang kekinian, model gaya kekinian gitu. Jadi bukan model PKI di tahun 65, di tahun 48, di tahun 1926 yang misalnya bentuknya lebih revolusi gitu, melawan dengan cara tidak hantu, tetapi kan ini seolah kan PKI
PKI itu hantu gitu kan. Nah, Ya. hantu ini bisa menjadi orang takut gitu. Kalau padahal kan hantu memang nggak ada, tapi kan bisa orang takut. Ya. Saya jalan di rumah yang pernah dibunuh misalnya satu keluarga di rumah tersebut, kemudian saya jalan, tapi karena saya takut ya masuk hantunya. Padahal Ya. itu nggak ada, orang mana ada roh yang bisa kembali ke dunia kan. Nah itu tergantung perspektif bagaimana trust yang dibangun oleh pemerintah. Kalau pemerintahnya makin kuat membangun trust bahwa tidak ada tempat untuk mau PKI lama, mau PKI model baru, mau bahaya laten ini, pemerintah yang pasang badan siap. Ya. Misalnya menjamin Pancasila tidak akan ada pernah dirubah, ya, ruang untuk mengubah Pancasila menjadi Ekasila, Trisila, wacana kemarin itu juga dikubur, tidak ada tempat, bahkan ini sudah clear, sudah final. Nah, sepanjang keyakinan itu diberikan pemerintah, maka hantu PKI tadi sebetulnya nggak ada. Ya, Seolah-olah setuju. dirasakan, padahal nggak ada. Gitu. Oke. Nah, jadi pemerintah kan Bung Ipang dan juga Pak Wawan harus hati-hati memang dalam menerapkan semua kebijakan yang bisa saja kemudian dimanfaatkan untuk kemudian memasukkan, membelak-belokkan isu PKI ini. Begitu kira-kira ya. Nah Pak Wawan, saya mau tanya, BIN kan mendeteksi semua hal berkaitan dengan isu apapun yang kemudian dijadikan agenda politis. Mau terorisme, isu PKI dan lain-lain. Saya meyakini begitu, tebakan saya Pak Wawan, masukan seperti yang disampaikan oleh Bung Ipang tadi juga disampaikan oleh BIN kepada pemerintah begitu. Tapi saya menyebutnya ada kecolongan-kecolongan atau penyelesaian-penyelesaian yang harusnya bisa dilakukan oleh pemerintah tapi tidak tuntas begitu. Saya menyederhanakan apa yang disampaikan Bung Ipang. Kira-kira saya benar atau enggak bahwa BIN sebenarnya sudah memberikan masukan tetapi kemudian pemerintah belum menjalankan ini? Atau tepatnya seperti apa Pak Wawan? Karena Anda kan terus berkomunikasi dengan pemerintah bahkan sampai ke level presiden karena tanggung jawabnya ke sana. Pak Wawan. Iya, terima kasih. Yang jelas begini, untuk Pak Gatot itu bukan diberhentikan, tapi memang sudah memasuki MPP, masa persiapan pensiun. Pada saat itu ya Pak ya? Ya sudah, memang sudah memasuki masa pensiun, kan hanya selisih beberapa bulan saja. Benar. Dan pergantian itu biasanya kan dimanfaatkan untuk melopen antara pejabat lama dan pejabat baru. Supaya transfer segala sesuatunya terjadi ya? Ya, jadi bukan diberhentikan, begitu tidak. Karena memang sudah MPP. Kemudian dan kita juga sadari kalau misalnya ini ada politisasi ataupun apa, ya ini persoalan yang berbeda. Kan tetapi kita tidak gegabah untuk menggiring pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah, kemudian kalau mengenai pernyataan tadi mengapa kok yang menyampaikan Pak Menko Polhukam itu representasi dari pemerintah. Ya. Karena bidangnya Menko Polhukam yang memang membidangi itu sehingga pernyataan ini ya pernyataan pemerintah. Jadi tidak dibolak-balik, artinya kalau semuanya harus presiden nanti hal-hal yang perlu didelegasikan kan cukup dengan pendelegasian pernyataan itu. Ya. Pak Wawan boleh nggak yang untuk ini saya lempar sedikit ke Bung Ipang karena tadi Bung Ipang mengatakan nggak cukup kalau Menko Polhukam. Bung Ipang mau menanggapi? Ya karena begini Pak Wawan, perspektif ya masyarakat awam dengan perspektif kita yang mengerti tentang ketatanegaraan itu kadang-kadang itu yang tidak nyambung di BIN saya lihat. Karena masyarakat itu Pak Jokowi bicara londo ireng, bicara misalnya bicara tentang dulu yang polemik ya, itu biasa saja. Misalnya macam-macam yang dibilang. Artinya ya sambil bercanda Pak Jokowi juga tidak ada masalah mengucapkan itu. Kalau misalnya pernyataan resmi Menko Polhukam, iya. Menko Polhukam mewakili pemerintah, iya. Tetapi ya masyarakat itu kan butuh diyakinkan. Ya, diyakinkan dalam arti jauh lebih berkelas kalau Pak Presiden sendiri yang ngomong gitu kan, tidak menghilangkan wibawa Presiden juga dengan bicara seperti itu. Sedangkan dulu dalam kampanye aja Pak Presiden Jokowi banyak melakukan hal yang menarik, perkataan-perkataan justru blunder gitu. Ya. Yang artinya ya kalau Pak Mahfud MD ya sudah bagus, tetapi menurut saya akhirnya semakin belum clear jadinya. Tapi kalau Pak Jokowi yang nantang Pak Gatotnya nonton bareng, jadi seolah-olah ini tidak ada upaya untuk melarang-larang, bahkan tidak ada tempat lagi untuk
Ya. bahwa tidak ada ruang gerak untuk siapapun yang mencoba selama saya bahkan mungkin statement secara Jadi- perasa dan diksi Pak Jadi Jokowi ada kan gestur, misalnya, masukannya Bung Ipang adalah ada gestur-gestur dari pemerintah yang langsung kepada tokoh-tokohnya, dalam hal ini misalnya Presiden. Gestur inilah sebenarnya message yang akan lebih dekat dan diterima oleh masyarakat, begitu ya? Iya, Begitu Mas, Pak Wawan? Ya, perspektif cuman masyarakat awam sekarang yang rasanya kan kita- Ya. misalnya Bung bilang Ipang. begini, Ya, Bung Ya. Ipang, saya lempar dulu ke Pak Wawan sedikit. Ya, sekarang kan perintah Presiden kita mengoptimalkan yang namanya baku humas ya. Dari kehumasan dari setiap KL itu dioptimalkan sehingga bisa menjelaskan kepada masyarakat mengenai segala isu yang muncul di masyarakat sehingga tidak semuanya langsung kepada Presiden. Ya. Kita optimalkan ini adalah dalam rangka optimalisasi peran supaya literasi publik kepada masyarakat bisa secara bersama-sama, secara serentak juga dilakukan oleh KL ya, kementerian lembaga terkait, apalagi kalau itu menyangkut bidang-bidangnya. Oleh karenanya kita ingin bersama-sama memberikan pencerahan supaya masyarakat itu tetap memperoleh dari sumber yang pertama, yang paham-paham mengenai persoalan-persoalan yang sedang berkembang. Dan inilah sebabnya maka perintah Presiden itu terus kita tindak lanjuti. Kemarin kami juga melakukan baku humas dengan seluruh KL se-Indonesia. Dan kita banyak masukan yang kita sampaikan, kemudian juga give and take lah ya. Jadi situ ada input, output maupun feedback. Kemudian juga dari istana juga menindaklanjuti dengan mengumpulkan juga mengenai daring ya, mengenai jabat-jabat yang terkait yang dengan masalah publik untuk tidak lanjut dari semuanya itu. Jadi semuanya ini kita ingin supaya bersama-sama dilakukan sehingga ada satu pencerahan yang tepat oleh para penguasa materi yang itu. Baik, Pak Wawan. Baik, itu pilihan komunikasi pemerintah pada saat ini. Ya. Tapi sebelum jeda saya ingin sekali sebetulnya bertanya, nanti Pak Wawan dan Bung Ipang menanggapi begitu. Apakah kemudian karena berkaitan dengan pandemi ada PSBB di mana-mana begitu, maka kemudian nonton bareng kami di Karawang tampaknya juga akan, saya pakai tanda kutip dulu, dijegal untuk tidak terjadi karena menimbulkan kerumunan. Ini taktik juga dari pemerintah untuk menekan nonton bareng. Dijawabnya usai jeda. Pak Wawan, tetap bersama kami untuk mengikuti jawaban dari Pak Wawan dan Bung Ipang. Kami segera kembali.